Halo sahabatku, sahabat EO Paham yang luar biasa yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua. Di sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi kita yang lalu tentang kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Pada sesi ini kita akan bahas kedudukan garis pada lingkaran. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kedudukan garis pada lingkaran. Kedudukan garis pada lingkaran akan kita tinjau dengan tiga posisi. Posisi yang pertama, garis berada di luar lingkaran. Artinya, garis dan lingkaran tidak menyinggung ataupun tidak berpotongan. Posisi kedua, garis dan lingkaran bersinggungan atau memotong lingkaran di satu titik. Jadi titik perpotongan antara garis dan lingkaran disebut titik singgung. Selanjutnya, posisi yang ketiga, garis dan lingkaran berpotongan, di mana garis tersebut memotong lingkaran di dua titik. Sahabatku, misalkan ketiga garis ini kita sebut persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah K. Sedangkan persamaan lingkaran ini kita ambil dalam bentuk persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B Y tambah C sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran tersebut, kita akan ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, substitusi persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Jadi persamaan garis ini kita substitusi ke dalam persamaan lingkaran ini. Akhirnya nanti kita akan memperoleh persamaan kuadrat dalam variabel X atau mungkin dalam variabel Y. Kemudian langkah kedua, setelah kita mendapatkan persamaan kuadrat dari langkah pertama ini, maka persamaan kuadrat tersebut kita cari diskriminannya atau D-nya dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Selanjutnya, dari hasil diskriminan yang kita peroleh, kita dapatkanlah jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka garis tersebut berada di luar lingkaran. Kemudian, jika diskriminannya sama dengan 0, maka kita dapatkanlah garis tersebut menyinggung lingkaran, itu seperti posisi yang kedua ini. Posisi yang pertama tadi di luar lingkaran seperti ini, berarti D-nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya posisi yang ketiga, jika D-nya lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di dua titik. Seperti posisi yang ketiga ini. Garis ini yang biru memotong lingkaran yang merah di dua titik di sini sama di sini. Demikianlah tinjauan kita terhadap kedudukan garis pada lingkaran. Sahabat EO paham, semoga penjelasan ini dapat dipahami. Nah, untuk lebih mudah dimengerti, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Kita mulai dari contoh 1. Contoh 1, tentukanlah kedudukan garis 3x tambah y sama dengan 5 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 2y kurang 15 sama dengan 0. Mari kita jawab. Garis 3x tambah y sama dengan 5. Ini kita rubah menjadi persamaan garis dalam y ya. Maka sekarang x-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kita dapatkanlah. Maka y sama dengan, ini pindah, min 3x tambah 5. Selanjutnya, Y sama dengan min 3X tambah 5, kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini. Sehingga kita dapatkanlah, ganti Y-nya dengan min 3X tambah 5, di sini juga ganti Y-nya dengan min 3X tambah 5, maka kita dapatkanlah X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti Y-nya adalah min 3X tambah 5 kuadrat ditambah 6X ditambah 2 kali Y-nya ini tadi, min 3X tambah 5 dikurang 15. Selanjutnya ini kita hitung, min 3X kuadrat sama dengan 9X kuadrat, 2 kali min 3X kali 5 sama dengan min 30X, 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian di sini 2-nya kalikan ke dalam kurung, 2 kali min 3 sama dengan min 6X, 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya ini kita hitung, maka kita dapatkanlah x kuadrat tambah 9x kuadrat sama dengan 10x kuadrat dikurang 30x, 6x kurang 6x ini hasilnya 0, kemudian 25 ditambah 10, 35 dikurang 15 sama dengan 20.
Maka hasil dari sini adalah 10x kuadrat dikurang 30x ditambah 20. Selanjutnya kita bagi setiap suku di sini dengan 10. Maka kita dapatkanlah x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk menentukan posisi garis ini dengan lingkaran ini, kita akan mencari diskriminan dari persamaan kuadrat ini. Ingat, diskriminan dicari dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Di sini B-nya adalah koefisien X yaitu min 3, A-nya koefisien X kuadrat itu 1, C-nya adalah konstanta, di sini adalah 2. Maka kita tinggal masukkan ke sini, kita dapatkanlah D sama dengan B kuadrat berarti min 3 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya tadi 1, kali C 2. Kita hitung, min 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kali 1 kali 2 sama dengan 8. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Sehingga kita lihat 1 itu lebih besar dari 0. Nah, kalau dia lebih besar dari 0, maka posisi garis dengan lingkaran adalah garis memotong lingkaran di 2 titik. Sehingga kesimpulannya adalah garis 3x tambah y sama dengan 5 memotong lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 2y kurang 15 sama dengan 0 di 2 titik. Sahabatku, semoga contoh satu ini bisa kalian pahami dengan baik. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh 2, tentukanlah nilai m yang memenuhi agar lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2mx tambah m kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 bersinggungan dengan garis y kurang x sama dengan 0. Mari kita jawab. Langkah pertama, y kurang x sama dengan 0. Kita buat persamaan ini menjadi y sama dengan x. Selanjutnya, y sama dengan x kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Maka kita dapatlah x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2mx ditambah m kuadrat dikurang 4. Ganti y-nya menjadi x. Sehingga kita dapatkan, ini ganti jadi x menjadi x kuadrat tambah x kuadrat dikurang mx ditambah m kuadrat dikurang 4. Ini kita jumlahkan, x kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Hasilnya menjadi 2x kuadrat dikurang 2mx ditambah m kuadrat dikurang 4. Selanjutnya, kita cari diskriminannya. Diskriminannya adalah b kuadrat dikurang 4ac. Ini persamaan kuadratnya. Berarti b-nya sama dengan min 2m, c-nya sama dengan m kuadrat kurang 4, a-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke sini, maka kita dapatkanlah b kuadrat, berarti b-nya tadi min 2, berarti min 2m kuadrat dikurang 4 kali a-nya 2, c-nya adalah m kuadrat dikurang 4. Ini kita kerjakan, maka kita dapatlah min 2m kuadrat menjadi 4m kuadrat dikurang 4 kali 2 kali m kuadrat menjadi min 8m ditambah min 8 kali min 4 sama dengan 32. 4 kurang 8 sama dengan min 4m kuadrat ditambah 32. Selanjutnya, ingat, garis menyinggung lingkaran, maka syarat menyinggung diskriminannya D-nya harus sama dengan 0. Maka dalam hal ini, min 4m kuadrat ditambah 32 nilainya sama dengan 0. Maka kita dapatlah min 4m kuadrat ditambah 32 sama dengan 0. Min 4-nya kita keluarkan, sehingga menjadi min 4m pangkat 2 dikurang 8 sama dengan 0. Ini kita buat dalam bentuk selisih 2 kuadrat, maka kita dapatkanlah min 4m kuadrat dikurang akar 8 kuadrat. Akar 8 kuadrat kan sama dengan 8. Lalu ini kita faktorkan dengan selisih 2 kuadrat, kita dapatlah min 4m kurang akar 8 dikali m ditambah akar 8. Dari sini kita dapatkanlah m-nya akar 8, di sini m-nya min akar 8. Akar 8 kita sederhanakan menjadi 2 akar 2, sehingga dari sini m yang pertama adalah 2 akar 2, dan m yang kedua adalah min 2 akar 2. Sehingga nilai m yang memenuhi adalah 2 akar 2 atau min 2 akar 2. Semoga contoh 2 bisa dipahami dengan baik. Kita bahas satu contoh yang terakhir supaya lebih jelas. Dari titik 4, 5, dibuat garis menyinggung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 4y kurang 11 sama dengan 0. Tentukanlah banyak garis singgung yang dapat dibuat. Mari kita jawab.
Langkah pertama adalah kita akan menentukan posisi titik 4,5 ke lingkaran ini. Maka untuk menentukan posisinya, langkahnya adalah masukkan titik P 4,5 ke persamaan lingkaran ini. Sehingga sekarang kita dapatkanlah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 4Y kurang 11 sama dengan 0. Ganti X-nya 4, Y-nya 5, maka kita dapatkanlah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kali 4 kurang 4 kali 5 kurang 11. Ini kita hitung, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 2 kali 4 8, 4 kali 5 min 20 dikurang 11. Selanjutnya kita hitung 16 tambah 25 kurang 8. Selanjutnya kita kurangin 20 dikurangin 11, hasilnya adalah 28. Perhatikan 28 ini lebih besar dari 0. Nah, jika tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar, maka dipastikan posisi titik P 4,5 ada di luar lingkaran tersebut. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Titik P di sini 4,5. Berarti dari titik P kita tarik garis singgung ke lingkaran yang merah ini. Maka kemungkinannya adalah yang biru ini ke sini satu menyinggung di sini, yang hijau ini tarik ke sini melalui titik P menyinggung di sini. Berarti paling banyak garis singgung yang kita buat adalah hanya ada 2. Tidak mungkin kalau dari tengah dia menjadi memotong lingkaran di 2 titik. Sedangkan garis singgung kan hanya memotong lingkaran di 1 titik. Sehingga maksimum yang bisa dibuat garis singgungnya adalah, saya ulangi, 1 dari sini melalui titik P di sini tadi yaitu 4,5. Satu lagi garis yang hijau ini menyinggung di sini, 1 menyinggung di sini. Sehingga banyak garis singgung yang dapat dibuat adalah 2. Sahabat EO paham? Semoga apa yang saya jelaskan ini kalian dapat paham dengan baik dan semoga bermanfaat untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Untuk sesi pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas persamaan garis singgung lingkaran. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.